Ada berapa menit? Ada 60 menit. Pembagian waktunya bagaimana, Ibu Nurjana? 60. Baik, suaranya ternyata masih nyangkut di awan ini, belum nyampe. Ada yang merosot gitu ya. Oke, dibantu Ibu Unzila Rahmatin. Oke, Oke, Ustaz. pembagian waktu yang 60 menit itu bagaimana? Salah sih. 10 menit. Pembagian waktunya saja. 5, 5, 10, 10, 35. Baik. 5 menit isinya apa, Ibu Khalifatun Ni'mah? Salam, tanya kabar, doa pembuka. Itu isinya pembukaan. Salam, tanya kabar, doa pembuka. Saking dari semangatnya langsung saja gitu ya. Baik, 10 menit yang pertama, Ibu Nur Kamila. Nah, 10 menit pertama isinya apa? Persepsi. Isinya dulu, 10 menit itu harus ngapain kita? Hafalan. Nah, betul sekali isinya hafal. Itu apa saja? Persepsi, Hmm, penanaman konsep, pemahaman Oke, konsep, oke. latihan, sama evaluasi. Betul. Ini dapat nilai 100 ini nanti ini. Oke. Ustadz Ahmad Atijani, 10 menit kedua. Isinya apa? Isinya kalat. Klasikal. Dengan Oke, olahraga. klasikal praga. Isinya klasikal praga apa saja? Persepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, terus latihan atau keterampilan, membaca halaman 20, Oke. evaluasi. Loh, evaluasinya nanti di 30 menit berikutnya. Oh iya, okay. Kalau 10 menit tidak nututi dengan evaluasinya nanti. Oke, 30 menit. Ibu Ulfatul Hidayah, 30 menit berikutnya isinya apa? Evaluasi baca simak. Oke, artinya baca simak itu apa? Satu membaca, yang lain menyimak. Bagus, alhamdulillah. 5 menit terakhir. Isinya apa? Ibu Fitri Prasetyaningrum. Nah, langsung bangun kan? Sengaja memang. Oke, 5 menit terakhir isinya apa? Penutup, drill, dan doa. Penutup apa saja? Penutupnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Review. Terus Review praga, review hafalan. nasihat, pesan singkat, doa penutup, dan salam. Nasihat atau pesan singkat, doa penutup, dan salam. Alhamdulillah. Baik. Jadi waktu yang 60 menit, pembagian waktu yang 5, 10, 10, 35, itu merupakan pembelajaran mulai dari jilid 1 sampai dengan Al-Quran. Seperti di materi yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya ketika anak-anak sudah memasuki Al-Quran, menyelesaikan tadarus Al-Quran dari juz 1 sampai juz 5, ketika masuk kepada juz 6 di la yuhibbullah
Nah, itu harus dites terlebih dahulu oleh koordinator Al-Quran. Setelah dinyatakan lulus, sudah tampil belajar Al-Quran, maka anak tersebut berhak untuk melanjutkan pembelajarannya di tingkat Gharaibul Quran. Hari ini kita akan lanjut di materi Gharaibul Quran. Baik, sebentar, izin share materi. Oke. Baik, apakah sudah tampil di layar kaca masing-masing? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi sudah baca doa atau belum? Belum. Belum. Baik, kita sekarang awali pertemuan kita ini dengan membaca doa pembuka. Mudah-mudahan senantiasa dengan mengawali doa ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbil firli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Minumin kan ya? وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan untuk materi Gharaibul Quran. Itu surah-surahnya cukup banyak. Nah, kalau yang lain berkisaran 3-4 surat, maka di Gharaibul Quran ini kurang lebih ada 5 surat. Bisa bantu bunyikan surah apa saja Ibu Siti Aisyah Sumenep? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Apa? Surat An-Nahl. Alif Ma. Allah. Non. At-Tin. Hah? Oh ini, ya. Surat At-Tin, surat Al-Lail, dan surat Asy-Syams. Nah, ini maksudku Ibu Siti Aisyah, artinya ketika anak-anak
masuk kepada materi gharib. Jadi target hafalannya dimulai dari surah saja. At-Tin sampai dengan surah Asy-Syams. Tuh, oke. Baik. Pokok bahasan gharaibul Quran, Ibu Anita lagi fokus-fokusnya. Oke. Om hari ini ketika membaca dalam Al-Quran. Pengenalan ayat dalam Al-Quran. Oke, jadi gharaibul muskilat ini tidak semua yang ada dalam Quran itu gharib, hanya di beberapa ayatnya saja. Begitu maksudnya. Baik, kita nextkan saja. Untuk pembagian waktunya, nah di sini baru ada perbedaan sedikit. Pembagian waktunya bisa bantu dibacakan. Ibu Nur Indah Fatmawati, Malang. Pembagian waktu 60 menit di kelas Gharaibul Quran. Oke. Pembagian waktu 60 menit kelas Gharaibul Quran, 5 menit pembukaan, 10 menit hafalan surat pendek, 20 menit materi gharib, 20 menit tadarus Al-Quran, 5 menit Itu, baik, terima kasih banyak. Jadi, untuk pembagian waktu di kelas Gharaibul Quran, itu pembagian waktunya sama-sama 60 menit, yang berbeda kalau di sebelumnya itu 10 menit yang pertama hafalan surah pendek, 10 menit yang kedua klasikal praga. Ketika masuk di Gharaibul Quran, 10 menit hafalan surah pendek, 20 menit pertama isinya materi gharib, dan 20 menit kedua isinya tadarus Al-Quran. Nah, di sini bedanya. Jadi untuk belajar gharib ini mempunyai waktu berapa menit? 60 menit. 20 menit. Oke. Baik, berikutnya. Adapun dalam 20 menit ini ada 4 tahapan mengajar Gharaibul Quran. Oke. Langkah yang pertama, bisa bantu bacakan. Nah, ini harus dibantu terus ini, biar semakin kuat. Ibu Kusrini. Empat tahapan mengajar Gharaibul Quran. Yang pertama, menghafalkan komentar. Isinya apa itu? Mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Oke, yang kedua. Yang kedua, menunjuk peraga. Guru membacakan ayat gharib di peraga dengan komentarnya. Oke, yang ketiga. Menunjuk buku. Guru menunjukkan materi gharib di buku. Oke, yang keempat terakhir. Mengevaluasi. Guru mengevaluasi bacaan gharib dan komentarnya untuk dimasukkan ke rekap gharib. Oke, dari 4 tahapan mengajar Gharaibul Quran ini, adakah bahasa yang belum dipahami? Insya Allah mudah dipahami Bapak Ibu ya. Kalau sudah dipahami, kami akan simulasikan mulai dari tahapan Gharaibul yang pertama. Tahapan mengajar di gharib yang pertama adalah guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Baik, kita akan simulasikan. Langkah yang pertama. Jadi guru tidak perlu membuka peraga terlebih dahulu, melainkan tugasnya adalah guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Contoh, baiklah anak-anak, perhatikan Ustadz, ikuti yang Ustadz baca. Ada pelajaran anak bersama-sama, 1, 2, 3. Ada pelajaran anak. Oke, sebentar dulu saya mute kan. Nah, dipahami dulu Bapak Ibu. Oke, sebentar ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Oke, langkah yang pertama adalah
Guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Baik, jadi gurunya usahakan tidak perlu megang buku, artinya sudah hafal duluan gitu ya. Artinya begitu. Oke, baiklah anak-anak, perhatikan Ustadz. Ada pelajaran anak, ikuti bersama-sama. 2, 3. Ada pelajaran anak, sekali lagi. Ada pelajaran anak, bagus. Semua tulisan anak, yuk bersama-sama. 2, 3. Semua tulisan anak, sekali lagi. Semua tulisan anak. Nanya dibaca pendek, diikuti. Nanya dibaca pendek, sekali lagi. Nanya dibaca pendek. Jadi diajak seperti itu. Oke, jika terpaksa wakaf, coba diikuti. Jika terpaksa wakaf, sekali lagi. Jika terpaksa wakaf, sekali lagi. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Yo, tetap dibaca panjang 1 alif. Lebih lantang. Tetap dibaca panjang 1 alif. Oke, perhatikan Ustadz. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak, nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Bersama-sama 2, 3. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak, nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Sekali lagi lebih kompak. Ada pelajaran anak. Diulang-ulang seperti itu sampai anak tak terasa bahwasanya sudah hafal komentar gharibnya. Jelas Bapak Ibu ya? Jempolkan dulu kalau sudah jelas di langkah yang pertama. Oke, baik, terima kasih. Oke, itu diulang-ulang sampai anak-anak hafal. Cara mengulangnya jangan langsung dibaca satu kaligus, anak tidak kuat untuk mengingat hafalan yang terlalu banyak. Jadi dengan cara dipotong-potong. Kalau panjang dengan cara dipotong-potong seperti halnya yang sudah kami praktekkan tadi. Oke, setelah anak itu sudah hafal, maka kita masuk kepada langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua bisa bantu bacakan Ibu Fateka. Langkah yang kedua menunjuk peraga. Guru membacakan ayat gharib di peraga dengan komentarnya. Oke, sekarang saya akan praktekkan mensimulasikan langkah yang kedua. Setelah langkah yang pertama tadi sudah selesai kita lakukan, barulah beralih kepada langkah yang kedua. Baik anak-anak, sekarang perhatikan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Oke. Itu merupakan langkah yang kedua. Jadi guru membacakan ayat gharib di peraga dengan komentarnya. Selesai di langkah yang kedua, beralihlah kepada langkah yang ketiga. Di langkah berikutnya adalah bisa bantu bunyikan Ibu Husnul Khotimah Tulungagung. Nah, Ibu Husnul Khotimah Tulungagung. Iya, ngobrolnya dengan saya sekarang ini, walaupun melewati dimensi yang berbeda ini. Oke, tadi langkah yang kedua sudah disimulasikan, betul Ibu Husnul Khotimah? Oke, sekarang setelah langkah yang kedua, pindahlah ke langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga itu?
Menunjuk buku. Guru menunjukkan materi gharib di buku. Oke, baiklah anak-anak. Simulasinya seperti ini. Baiklah anak-anak, silakan dibuka buku gharibnya halaman 1. Coba praktekkan Ibu Husnul Khotimah. Ibu Husnul sekarang dibuka bukunya halaman 1. Baiklah anak-anak, sekarang coba dibuka bukunya halaman 1. Oke, tinggal instruksi seperti itu saja. Itu namanya langkah yang keberapa? Ketiga. Yes. Oke, alhamdulillah. Dibukalah halaman 1, sudah ada materi anak, ada ustazah. Bagus. Jangan lupa nanti di halaman 1 ini di rumah dibaca ya. Nah, ini fungsinya untuk mengingatkan anak bahwasanya materi hari ini itu berada di halaman 1 di buku gharib. Diingatkan ini saja, ini belum menjamin 100% anak akan belajar atau membaca di rumah. Apalagi tidak diingatkan sama sekali. Jelas itu akan menjadi blas. Begitu Ibu Husnul ya? Oke. Setelah itu, baiklah anak-anak silakan ditutup kembali. Nah, barulah kita akan melangkah di materi, di langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu apa? Mengevaluasi. Mengevaluasi, oke. Mengevaluasi itu guru mengevaluasi bacaan gharib dan komentarnya seperti halnya yang dicontohkan gurunya tadi di langkah yang kedua untuk dimasukkan ke rekap gharib. Baik, kita akan mencontohkan. Oke, misalnya tadi yang mana tadi ya? Ibnu. Oke, ini peraganya seperti ini. Tadi kan yang diajarkan yang ini. Nah, ini yang dievaluasi. Baik, Ibnu silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Baik, Nak Ibnu, ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak. Semua tulisan anak nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Pinter. Selanjutnya Aisyah dibaca. Terus seperti itu. Dievaluasi 1 per 1. Oke. Jadi tugasnya guru ketika anak selesai membaca, itu ditanya ada pelajaran apa. Ini yang disampaikan oleh guru. Selesai membaca, mubin. Ada pelajaran apa, Nak? Ada pelajaran anak. Jadi tanyakan ada pelajaran apa oleh gurunya. Oke, itulah 4 langkah mengajar Gharaibul Quran. Baik, hari ini kita akan mensimulasikan. Oke. Yang mengajar sekarang saya minta 1 orang. Oke. Baik, sebentar. Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menunjuk 1 orang untuk praktik mengajar ini? Di 4 langkah. Saya Ustadz. Baik, silakan. Ustadz, mohon maaf, ini tentang Gharaibul Quran. Sebenarnya definisinya Gharaibul Quran atau muskilat itu apa sih? Ini kebetulan ada teman saya yang tanya. Begitu. Oke, baik. Itu pertanyaan nanti selesai ini saya jawab, Bu ya. Ini biar sesuai dengan materi dulu, biar tidak terlalu melebar luas ini. Oke, bagus. Yang lain terkait dengan materi di 4 langkah mengajar terlebih dahulu. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, berarti ini sudah paham. Sekarang tinggal praktek.
Baik, saya tunjuk Ibu. Nah, nggak ada yang lagi tidur ya. Kalau yang lagi tidur langsung tak tunjuk ini. Ya langsung bangun. Oke, sebentar. Ibu Ana Rosidatul. Nah, oke, walaupun bangun tetap saya tunjuk juga. Oke, baik Ibu. Sekarang Ibu mengajar di materi gharib ini. Siswanya saya sendirian. Ibu ya, siswanya saya sendirian. Jadi tugas Ibu melakukan 4 langkah tadi itu. Yang pertama adalah guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Masih ingat? Iya, Ustadz. Oke, materinya adalah ini. Oke, saya gariskan. Baik, ini mudah sekali. Saya kasih bocoran sebelum mengajar. Ini komentarnya ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Segitu doang. Ada pelajaran apain hati-hati hati-hati fanya dibaca pendek. Betul? Ya, itu saja. Itu saja. Ini Ustadz. Oke, kan sudah hafal kan? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa membuat anak-anaknya nanti bisa hafal juga. Sekarang praktik. Langkah yang pertama. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Ada pelajaran afain. Nah, oke, diikuti ya anak-anak ya. Ya, Ustazah. Sebentar Ustadz, kok bingung saya. Ada pelajaran afain fanya dibaca pendek. Hati-hati. Loh, kok ini muridnya yang ngasih tahu ini? Tanya dulu. Ada pelajaran afain hati-hati fanya dibaca pendek gitu ya. Iya. Ya Ustadz, ulangi. Ulangi, Baik. silakan. Mulai dari awal, Anak-anak perhatikan Ustazah gitu, ya. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Ada pelajaran afain. Ikuti ya. Ada pelajaran afain. Yuk ikuti. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Lagi ya, ada pelajaran afain. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Itu diulang-ulang ya anak-anak ya. Oke, sebentar Ibu Ana, perhatikan saya. Setelah menanamkan secara terpotong-potong, tadi kan terpotong-potong kan Ibu Ana? Ya Ustadz. Setelah dipotong-potong, baru Bu Ana sekarang praktekkan yang secara utuh supaya anak bisa mengikuti yang secara utuh juga. Ya. Oke, coba sekarang praktek yang secara utuh. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Ikuti. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. 1, 2, 3. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Iramanya Ustadz. Diulangi. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Oke, hati-hati. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek. Diulangi sekali lagi. Ada pelajaran afain.
Yuk, Terus, oke. Ada hati-hati fanya pelajaran. dibaca pendek. Oke, Ibu Ana, Yuk, tugasnya guru itu selain dia ingin membuat anak-anak itu hafal, pun juga bisa mengikuti ritme dan juga instruksi daripada kita. Nah, jadi guru itu harus bisa memberikan instruksi yang jelas. Baiklah anak-anak, ikuti Ustazah. Ada pelajaran afain. Hati-hati, fanya dibaca pendek bersama-sama 2, 3. Nah, seperti itu tuh penting sekali untuk anak bisa membaca secara bersama-sama. ya Ustaz. Oke. Ya, coba lagi sampai ritmenya dapat nih. Gimana Ustaz? Dari Anak-anak awal apa yang mengulang utuh? yang mengulang utuh. Oh ya. Baiklah anak-anak, ikuti Ustazah lagi ya. Ada pelajaran afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Ikuti bersama-sama. 1, 2. Nah, itu penting sekali karena kata ikuti bersama-sama. Kalau intonasinya bukan intonasi mengajak, itu Iya, anak bengong itu. Iya. biasanya pakai abata Ustadz. Ini tadi 1, 2, 3 kok jadi blank Iya. gitu loh. Boleh pakai abata boleh atau menggunakan bahasa bersama-sama tapi menggunakan intonasi yang mengajak. Contoh, menggunakan intonasi yang mengajak. Contohnya begini. Baiklah anak-anak, dibaca bersama-sama. Nah, itu tuh kan ngajak itu. Anak-anak akan membaca secara spontanitas. Gitu ya. Ya Nah, Ustadz. atau menggunakan abata boleh. Jadi instruksinya harus jelas kepada anak kita. Coba menggunakan abata, enggak apa-apa. Silakan. Ya. Baiklah anak-anak, ikuti Ustazah ya. Ada Siap, Ustazah. pelajaran afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Ikuti bersama-sama abata. Ada pelajaran afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Oke, bagus. Ikuti lagi ya anak-anak ya. Ada pelajaran afain. Ustazah Ana, kalau anak sudah bisa, maka tidak perlu dicontohkan lagi, tinggal sekali lagi, gitu saja. Bersama-sama, gitu. Lebih lantang, banyak sekali. Jadi Ustazah akan menghemat energi, mode hemat energi lah. Ya Ustadz. Lagi. Oke, sudah cukup. Insya Allah sudah paham ya di langkah yang pertama. Pindah ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa Ibu Ana? Menunjuk peraga. Oke, guru membacakan ayat gharib di peraga dengan komentarnya. Oke, silakan Ibu Ana praktekkan di langkah yang kedua. Ini dari mana Ustadz? Dari awal? Dari Muhammadun? Dari awal. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Oke, sekarang sebentar. Bawa metode lain. Iya, santai saja. Nada yang pertama turun. Nah, nadanya seperti itu tuh. Wa ma Muhammadun illa rasul. Santai saja. Coba praktek. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul.
Afa imma ta'aw qutilan qalabtum aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sekarang lainnya lebih dengung kurang lama. Ini yang koreksi muridnya ya. Ya, Ustaz. Ulang lagi, wa may yanqalib. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ada pelajaran afain, hati-hati, fa-nya dibaca pendek. Terus Selesai. Langkah yang kedua kan sudah. ya, Ustaz. Oke. Kemudian yang ketiga menunjuk buku. Guru menunjukkan materi gharib di buku. Oke. Baik, anak-anak, sekarang dibuka buku gharibnya halaman 3. Oke. Bukalah buku gharibnya. Terus ini dibaca bersama-sama ya Ustadz ya. Oke, kalau menunjuk di halaman 3, yang pertama yang disampaikan adalah sampaikan kepada siswa bahwasanya nanti di rumah untuk membaca materi di halaman 3 ini gitu. Diingatkan supaya dipelajari di rumah. Diingatkan saja, itu belum menjamin 100% anak akan membaca, apalagi tidak diingatkan sama sekali. Begitu maksudnya Ibu Ana. Ya Ustadz. Oke, sekarang coba diingatkan dulu. Baiklah anak-anak. Sekarang dibuka buku gharibnya halaman 3 ya. Iya Bu, iya Ustazah. Di rumah buku gharib halaman 3 diulang-ulang ya, dibaca, kemudian diulang-ulang. Oke, siap Ustazah. Ya, bagus. Oke, sekarang masuk di materi di langkah yang ke-4. Oke. Evaluasi. Apa itu evaluasi, Guru? Mengevaluasi bacaan gharib dan komentarnya untuk dimasukkan ke rekap gharib. Oke, silakan menunjuk siswanya untuk membaca dan Ustazah yang menilai. Baiklah Ananda Syifa, sekarang dibaca ya. Adakah Ananda Syifa? Iya. Oke, akhirnya muncullah gambarnya, bukan orangnya. Muncul. Baik, silakan. Ayo, sekarang Ananda Syifa. Dibaca ya. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Oke, Ananda Syifa, ada pelajaran apa? Ada pelajaran afa immata. Lupa komentarnya Ustazah. Iya, ada pelajaran afain, hati-hati, fa-nya dibaca pendek. Iya, coba Ananda Syifa diulangi, ada pelajaran apa?
Ada pelajaran afain, hati-hati, fanya dibaca pendek. Masya Allah, bagus. Terima kasih Oke, Ustazah. luar biasa. Baik, alhamdulillah. Seperti itulah langkah mengajar di 4 langkah mengajar Gharaibul Quran. Oke, jadi teman-teman itu satu persatu ya, mengevaluasi itu satu persatu. Jadi sesuai dengan jumlah siswanya. Baik, sampai di 4 langkah ini adakah yang belum bisa menggambarkan atau masih kesulitan untuk praktekkan? Bisa ajukan tangan. Oke, saya rasa insya Allah mudah untuk dipraktekkan ya. Tinggal dibiasakan saja untuk mempraktekkan sesuai dengan langkah-langkah ini. Praktek Baik, lagi, Ustaz. Praktek lagi. praktek lagi Ibu Marida, TKN model Banyuwangi. Baik, sebentar tak carikan materi yang lebih panjang ya. Oke, nah insya Allah tidak. Saya ini sekarang materinya ini Ibu Mirida ya. Oke, Ibu Ida, panggilannya Ibu Ida saja ya, biar mudah ya. Baik, materinya ini komentarnya adalah ada pelajaran malaihim, semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Bisa tidak? Hafal itu? Ya, insya Allah. Oke, baik. Coba praktek dulu, Ibu Ida. Ya, ada pelajaran. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Sebentar Ibu Ida, sebentar. Sebelum mengajar, saya ingin memastikan Bu Ida hafal dulu komentarnya. Ya. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran wa malaihim. Malaihim, langsung saja. Malaihim. Oh, malaihim. Oke. Ada pelajaran malaihim. Ada pelajaran apa? Pelajaran Adanya itu ada pelajaran. Nah, itu tuh. kalau Ustaz, ada pelajaran apa? Ada pelajaran wa malaihim. Semua tulisan wa malaihim lanya dibaca pendek. Oke, hafal tidak? Tanpa lihat primbon coba, tanpa lihat primbon dulu. Nah, ayo. Fokus dulu, fokus konsentrasi. Kalau masih ada tanggungan kredit kita tinggalkan dulu, bukan berarti tidak dibayar ya. Oke, silakan coba komentarnya malaihim. Malaihim, semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Oke, sekarang kita praktek mengajarkan materi malaihim mulai dari langkah yang pertama. Ayo, Ibu Ida. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Iya, Ustazah. Ada pelajaran apa? Gitu Ustaz. Ya, belum diajarkan, belum bisa jawab siswanya. Langkah yang pertama itu, apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama, baca materi gharib. Guru mengajarkan materi gharib sampai Ustaz itu ada di mana Ustaz? Tulisan itu. Oh, ternyata ketinggalan informasi, ketinggalan tiket pesawat ini. Oke, baik. Saya bukakan ya lagi ini. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Di screenshot boleh, dicatat boleh. Ustaz, saya baru masuk tadi. Walah, oke.
Baik. Mohon yang sabar teman-teman ya, ini ujian. Siap sabar Ustadz. Baik. Oke, langkah yang pertama guru mengajarkan komentar gharib sampai hafal. Yang pertama. Oke, langkah yang kedua, guru membacakan ayat gharib di peraga dengan komentarnya. Oke, langkah yang ketiga, guru menunjukkan materi gharib di buku. Yang keempat, guru mengevaluasi bacaan gharib dan komentarnya untuk dimasukkan ke rekap gharib. Oke, karena Ibu Ida baru masuk, maka sekarang saya ganti dulu dengan Ibu Suliati. Nah, ya, materinya tetap malaihim ya. Nyalakan dulu dong audionya. Oke, materinya tetap malaihim. Ayo coba komentar malaihim dulu. Ada pelajaran malaihim. Lannya dibaca pendek. Gitu kan Ustaz? Dapat. Diulang Ustaz komentarnya. Ya, diulang komentarnya. Baik, komentarnya. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Gitu saja. Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Nah, begitu komentarnya. Oke, sekarang Ibu Suliati masuk kepada langkah yang pertama. Ya, silakan mengajar. Masuk langkah yang pertama. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang komentar dari gharib di peraga ini. Misal begitu. Di sini ada lafal malaihim. Ada pelajaran malaihim. Setiap tulisan malaihim lanya Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Baik anak-anak, di sini ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Ayo anak-anak, tirukan ustazah ya. Ada pelajaran malaihim. Ayo. Ada pelajaran malaihim. Setiap tulisan malaihim. Semua tulisan malaihim. Semua tulisan malaihim Lanya dibaca pendek. Yo. lanya dibaca pendek. Lagi. Ada pelajaran malaihim. Ayo. Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim. Ayo. Semua tulisan malaihim Lanya dibaca pendek. Yo. lanya dibaca pendek. Ayo lagi. Yang sampai panjang sampai genap komentarnya. Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Yuk baca bareng-bareng. Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Pinter, tak kasih jempol. Oke, langkah berikutnya ngapain? Guru membacakan peraga ayat gharib dengan komentarnya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Suliati, sebentar. Setiap pindah langkah, usahakan menggunakan password. Anak-anak perhatikan ustazah ya, gitu tuh. Jadi karena anak-anak kita itu sering
Jangankan melihat ini kupu-kupu terbang saja dilihat tuh oleh anak kita. Jadi konsentrasinya yang pecah itu kita kumpulkan lagi gitu. Anak-anak, perhatikan Ustazah ya. Ustazah akan mencontohkan bacaan gharib yang ada di peraga. Siap Ustazah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawf. Ustazah Suliati, itu ditekan illa dzurriyyatun. Nah, ri-nya itu ditekan juga. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawf. Illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa Bentar, Ibu, ini ada tanda apa? Wakaf. Iya, wakaf. Jadi tinggal lanjut saja. Wa inna fir'auna la'alin fil ardh wa innahu laminal musrifin. Ayo anak-anak, ada pelajaran apa? Loh, ingat tadi instruksinya guru membacakan ayat gharib dengan komentarnya. Komentarnya ketinggalan. Jadi tidak nanya ya Ustaz? Tidak langsung gurunya dengan spontanitas itu. Oke. Ada pelajaran wa Diulang dari wa innahu biar nyambung. wa innahu laminal musrifin. Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim. Lanya dibaca pendek. Bisa anak-anak? Oh, langkah yang ketiga ngapain? Menunjuk buku. Ayo anak-anak. Ustazah, mari kita buka halaman 3. Oke. Sudah Ustazah. Oke anak-anak, mari kita buka halaman 3. Apa sudah dibuka semua? Oke, sudah dibuka Ustazah. Lupa habis pelajaran ini ketika sampai rumah baca ya halaman 3. Siap Ustazah. Yang keempat, mengevaluasi. Oke, sekarang langkah yang keempat. Mengevaluasi Ustaz. Ayo anak-anak baca yang ada di halaman 3 ini satu-satu yuk. Misalnya dari Bu Anita. Ya. Ini kerjasama sekongkol ini. Tidak, Ustaz. Tidak, Pak. Oke, silakan. Ustazah. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih illa dzurriyyatun min. Itu ditekan dulu Ibu Anita. Ditekan. Illa dzurriyyatun, tekan tuh. Dzurriya. Itu tekan tuh. Illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard
wa innahu laminal musrifin. Bagus. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran malaihim. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Pinter. Oke, luar biasa. Satu persatu seperti itu namanya evaluasi. Oke, teman-teman sekalian, tempo membaca komentarnya itu usahakan diseragamkan ya. Jadi nadanya itu malaihim, semua tulisan malaihim lainnya dibaca pendek. Jadi seragamkan berritme seperti itu. Jadi tidak malaihim, semua tulisan malaihim lainnya dibaca pendek. Tidak seperti itu, melainkan dipakai nada ya. Semua tulisan malaihim lainnya dibaca pendek. Dinadakan seperti itu. Oke, saya rasa sudah jelas cara mengajar gharib ini. Ada di beberapa tempat yang perlu menjadi catatan buat Bapak Ibu Ustadz Ustadzah. Oke, catatan yang pertama itu berada di materi, kalau yang lain itu aman, santai saja. Yang ini di materi, nah di materi ini lengkap dengan contohnya. Nah di komentarnya ada tambahan contohnya. Yang pertama itu di imalah. Bacaan imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Contohnya di surat Hud ayat 41 juz 12 begitu. Oke, yang kedua di ismam yang lengkap contohnya ayatnya suratnya. Bacaan ismam artinya bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Jadi kalau di Jawa Timur saya yakin menggunakan bahasa mencucu ya, bukan moncong. Jadi gunakan salah satunya saja. Yang penting bisa dipahami. Bacaan ismam artinya bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Nah, ini yang kedua ismam. Yang ketiga ada di sakta. Nah, ini bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat, 4-4-nya dibunyikan nih. Contohnya iwaja qayyima, contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15 dan seterusnya. Nah, jadi semuanya di Al-Quran ada 4 tempat. 4-4-nya ini disebutkan setiap mengomentari bacaan sakta. Harus hafal, Ustaz. Iya, Ibu Ida. Ini guru, kalau bisa gurunya harus hafal terlebih dahulu supaya bisa ditularkan kepada anak-anak kita. Walaupun ini berat kita lakukan, tapi harus dilakukan. Seandainya tidak bisa menghafal, ya otomatis gurunya bagaimana caranya melihat buku tanpa sepengetahuan siswa. Biar tidak ada temuan atau mindset siswa, kalau saya disuruh ngafalin, Ustaznya tidak hafal. Khawatir ada seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yang lengkap dengan contoh di suratnya itu di bacaan tashil, artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44-24. Di 4 tempat ini saja. Yang lain normal seperti biasa. Mungkin seperti itu saja di gharib. Kita akan lanjut di tajwid, insyaallah. Tajwid kita tidak perlu panjang lebar. Sebentar saja di tajwid, sebentar ya, saya buka dulu. Oke, sebelum saya lanjut ke tajwid dulu, saya jawab tadi pertanyaan gharib muskilat itu sederhananya adalah bacaan-bacaan yang asing yang ada dalam Al-Quran, yang tulisan dan bacaan yang tidak sama. Seperti contoh tadi, seperti ana,
Tulisan ananya harusnya dibaca panjang, tapi membacanya dibaca pendek. Sederhananya begitu. Ibu siapa tadi ya? Ya, ibu yang ibu itulah maksud aku. Asmaul Husna. Oke, siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya di materi tajwid ini tidak jauh berbeda dengan materi gharib. Kalau tadi materi gharib sudah menguasai, maka di materi tajwid ini insya Allah akan jauh lebih mudah untuk dikuasai oleh para guru-guru calon pengajar Al-Quran ini. Oke, ingat seperti halnya yang pernah saya sampaikan, setiap anak naik ke jenjang yang lebih tinggi, tolong berikan sebuah edukasi yang mudah, menyenangkan dan menyentuh hati setiap ingin melangkah atau memulai di jenjang yang lebih tinggi. Anak-anakku, di materi tajwid ini jauh lebih menarik daripada di materi gharib. Seperti apa kemenarikannya? Kita langsung saja masuk di dalamnya. Oke. Baik, doanya sudah, hafalannya dimulai dari surah Al-Balad, surah Al-Fajr, surah Al-Ghasyiyah, dan surah Al-A'la. Artinya, kalau nanti anak-anak TK bisa hafal dari surah Al-A'la sampai An-Nas, itu merupakan target yang sangat luar biasa untuk dicapai anak TK. Di target normal tartil kami itu harus hafal surah Al-A'la sampai An-Nas. Jadi kurang lebih ada 27 surat yang ada di juz 30. Itu target tartil normal ya. Artinya yang formal itu Al-A'la sampai An-Nas. Kalau sampai anak TK bisa hafal ini, itu berarti anak yang sangat-sangat super sekali. Kalau anak-anaknya super, apalagi gurunya tentunya double super ya. Baik, selanjutnya pokok bahasa tajwid dasar, hukum nun sukun atau tanwin, sampai di hukum yang nomor 10 hukum mad. Nanti bisa dicek di buku, insya Allah sudah ada untuk pokok bahasanya. Oke. Baik, pembagian waktu 60 menit masih sama seperti materinya gharib. 5 menit pembukaan, 10 menit hafalan surat pendek, 20 menit yang tadi materi gharib sekarang pindah materi tajwid. 20 menit berikutnya tadarus Al-Quran, 5 menit baru penutup. Jadi waktunya sama seperti halnya mengajar di gharib tadi. Bedanya kalau 20 menit pertama di materi gharib isinya materi gharib, kalau 20 menit di materi tajwid isinya materi tajwid. Itu saja bedanya. Oke. Baik, kalau tadi di gharib itu ada 4 langkah mengajar, maka di tajwid ini tambahannya 1, yaitu 5 tahapan mengajar tajwid dasar. Saya minta bantuan kalau yang ini. Nah, biar semakin mempertegas. Oke, Ibu Daimatul Hasanah. Nah, oke. 5 tahapan mengajar tajwid dasar. 1. Menghafalkan teori. Isinya apa? Guru mengajarkan teori tajwid sampai hafal. Oke, guru mengajarkan teori tajwid sampai hafal. Seperti halnya di gharib tadi langkahnya. Oke, yang kedua. Menunjuk peraga 1. Menunjuk peraga 1 isinya apa? Guru mengajarkan hukum bacaan tajwid dalam contoh. Oke, guru mengajarkan hukum bacaan tajwid dalam contoh. Bagus. Yang ketiga. Menunjuk peraga 2. Menunjuk peraga 2 isinya apa? Guru mengajarkan hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran. Oke, yang keempat. Menunjuk buku. Oke, isinya? Guru menunjukkan materi tajwid di buku. Yes, persis ya, seperti halnya gharib tadi ya. Baik, yang kelima. Mengevaluasi. Oke, isinya apa? Guru mengevaluasi materi tajwid untuk dimasukkan ke rekap evaluasi tajwid. Oke, baik. Kita akan mensimulasikan 5 tahapan mengajar tajwid dimulai dari langkah yang pertama. Oke, langkah yang pertama guru mengajarkan teori tajwid sampai hafal.
Cek. Ya, oke, baik. Oke, di langkah yang pertama, jadi yang ini terlebih dahulu, ini kita sampaikan kepada anak kita. Oke, dimulai dari sini. Contoh nih. Baiklah anak-anak, perhatikan Ustadz. Oke, baik. Ayo dimulai, Iqbal. Duduk yang bagus, nah. Jadi kalau belum rapi, dirapikan dulu. Konsentrasinya dikumpulkan dulu. Oke, ya sekarang perhatikan Ustadz dan ikuti Ustadz ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sekali lagi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Jadi diulang-ulang seperti itu dengan cara dipotong-potong. Tidak harus dibaca sekaligus lalu diulangi oleh anak kita. Izhar halqi idgham bi gunnah. Ya 2, 3. Izhar halqi idgham bi gunnah. Ulang-ulang. Oke. Berikutnya idgham bila gunnah. Iqlaba ikhfa haqiqi. 2, 3. Idgham bila gunnah. Iqlaba ikhfa haqiqi. Lebih lantang lagi. Idgham bi gunnah. Iqlaba ikhfa haqiqi. Oke, sekarang perhatikan Ustaz. Hukum sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlaba ikhfa haqiqi. Bersama-sama. 2, 3. Hukum sukun atau izhar halqi idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlaba ikhfa haqiqi. Sekali lagi. Nah, seperti itu. Ajak untuk diulang-ulang. Setelah hafal semua, baru pindah ke materi kita. Materi kita adalah izhar halqi. Bagus, sekarang perhatikan Ustaz. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin. Ya, bersama-sama. 2, 3. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin. Diulang-ulang seperti itu. Bagus. Bertemu salah satu huruf. Yuk, 2, 3. Bertemu salah satu huruf. Salah satu huruf. Nah, seperti itu. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Bersama-sama. 2, 3. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Sekali lagi. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Oke, stop. Perhatikan Ustaz. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah. Ha, kha, ain, ghain, ha. Yuk bersama-sama. 2, 3. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah. Ha, kha, ain, ghain, ha. Diajarkan dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu. Kalau sudah tuntas sampai ke H, baru dibaca diutuh, lalu diulangi dengan cara utuh. Oke, setelah itu baru tambahkan contohnya. Ini ada hamzahnya di sini. Di buku itu di sebelah sini ada bunyi hamzah. Man aman, di sebelah sini ada hamzahnya, yang ini ada paknya. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. Nah, itu dengan cara dipotong-potong ya, satu persatu. Ini dulu. Nih sampai airnya lupa, ini belum ambil. Oke. Caranya dipotong-potong satu persatu. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba. Yuk bersama-sama. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba. Sekali lagi. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba. Nah,
sampai seperti itu anak-anak. Lanjutkan. Yanhituna alimun hakimun. Yuk 2, 3. Yanhituna alimun hakimun. Nah, ternyata sudah hafal semua. Maka ustazahnya mencontohkan dari awal lagi sampai hakimun secara utuh. Ilhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah. Ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba. Ha, yanhituna alimun hakimun. Coba anak-anak bersama-sama 1, 2, 3. Lalu anak-anak mengulang yang dicontohkan oleh gurunya secara utuh. Oke, kurang puas, diulangi lagi anak-anak sekali lagi gitu. Masih kurang puas, lebih lantang, boleh seperti itu. Ternyata gurunya masih belum puas dengan suara anak, lebih kompak lagi, boleh seperti itu. Jadi anak-anak akan semakin lebih semangat ketika ada instruksi yang jelas dan juga penuh dengan energik tentunya. Oke, itu langkah yang pertama. Guru mengajarkan teori tajwid sampai hafal. Ini sebetulnya saya paham ini melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Ini saya mau menghafalnya yang berat, Ustaz. Kalau ajarnya mudah ini, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul ya. Iya, saya pun juga sangat memahami. Tapi insya Allah, kalau sudah kita bisa praktik mengajar secara tidak langsung, otomatis akan bisa hafal. Insya Allah. Oke. Next, lanjut saja dulu. Oke. Langkah yang kedua, guru menunjuk peraga 1 ya. Isinya guru mengajarkan hukum bacaan tajwid dalam contoh. Baik. Ada 4 pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada siswa. Dan ada 4 jawaban yang dijawab oleh siswa. Contoh. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz. Oke, cara bertanya itu harus dispesifikkan, disesuaikan dengan yang mau kita tanya. Jangan sampai ghasiqin idza waqaba, ada hukum bacaan apa? Itu anak-anak bingung yang mau jawab. Jadi harus dispesifikkan. Maksudnya spesifikkan seperti ini. Contoh ya. Oke. Di lafaz man amana, man a. Nah, jadi pertanyaan spesifik seperti itu. Maka yang diharapkan jawabannya adalah idhar halqi tentunya. Oke. Man amana, man a. Pertanyaan yang pertama, ada hukum bacaan apa? Dicatat, tidak ada di modul. Pertanyaan oleh gurunya yang pertama, ada hukum bacaan apa? Oke, dijawablah oleh siswa, ada hukum bacaan izhar halqi. Jawabannya seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa? Pertanyaan oleh gurunya, kenapa? Dijawab oleh siswa, karena nun sukun bertemu huruf hamzah. Huruf izhar halqi ada berapa? Atau hurufnya ada berapa? Isinya nya itu, nya ada berapa? Isinya nya itu adalah sesuai dengan yang ditanyakan ya. Kalau bertanya idgham bi gunnah, maka nya isi huruf idgham bi gunnah ada berapa? Apa? Kalau yang ditanya izhar halqi, huruf izhar halqi ada berapa? Begitu. Isinya nya itu sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Huruf izhar halqi atau hurufnya ada berapa? Jawabannya ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Bagus 100. Seperti itu. Oke.
Coba sekarang Ibu Asmaul Husna. Ya Ustaz. Oke, Sebentar Ustaz, Ibu, masih mencatat. iya, Ibu Asmaul Husna. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Boleh. Tadi kan ada 4 pertanyaan nggih Ustaz. Iya. Tidak pertanyaan, mohon maaf. Yang pertama tadi apa Ustaz? Karena tadi ada tamu. Ada hukum bacaan apa? Yang kedua, kenapa? Oke. Yang ketiga, hurufnya ada berapa? Betul sekali. Yang keempat, Sebutkan. Oke, sekarang kita simulasikan, Ibu Asmaul Husna. Simulasikan bertanya, saya yang menjawab. Pertanyaannya adalah yang ini. Oke, ya, yang saya lingkari. Coba Ibu Asmaul Husna yang bertanya. Baik, anakku sayang, yuk coba perhatikan ini ada kalimat apa ayat Ustaz? Dilafaz, nah, gitu. Oh, tuh. dilafaz. Begitu. Dilafaz yauma idzin khasyi'ah. Ada hukum bacaan apa? Nah, itu maksud aku tadi supaya lebih dispesifikkan. Kalau pertanyaannya yauma idzin khasyi'atun ini banyak, ada idhar halqi, ada mad tabi'i. Jadi lebih dispesifikkan pertanyaannya, dilafaz yauma idzin khasyi'atun dzin kha. Nah, begitu tuh langsung. Jadi dispesifikkan biar anak langsung bisa menjawab apa yang kita inginkan. Ayo coba lagi. Ya, ya Ustaz. Nah, baik anakku sayang, coba diperhatikan di lafaz yauma idzin khasyi'atun. Dzin kha, ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan izhar halqi. Bagus, hebat. Kenapa? Karena tanwin bertemu huruf kha. Pinter, hebat. Huruf idhar halqi ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hebat, dapat bintang 5. Oke, luar biasa. Seperti itu mensimulasikan bertanya kepada anak-anak kita nanti, ananda kita nanti. Oke, lanjut langkah yang ketiga. Menunjuk peraga 2 yang isinya adalah guru mengajarkan hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, perhatikan di ayat-ayat ini. Adakah di ayat-ayat ini contohnya izhar halqi, hukum bacaan izhar halqi? Adakah di ayat ini contohnya hukum bacaan izhar halqi? Akhirnya anak mencari tuh. Ada kita? Ada atau tidak ini contoh hukum bacaan izhar halqi di ayat-ayat ini? Ada. Ada Ustaz. Di mana? Ajran hasanah. Pinter. Bagus. Nah, perhatikan di lafaz ajron hasanah, ronha, ada hukum bacaan apa? Izhar halqi. Kenapa? Tanwin bertemu dengan ha. Huruf izhar halqi ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Oke, bagus 100. Begitu. Oke. Langkah yang keempat, apa itu? Menunjuk buku. Menunjuk buku. Seperti instruksinya tadi di Gharib, anak-anak dibuka buku tajwidnya halaman 1. Ada hukum nun sukun atau tanwin?
Oke, kalau ada, jangan lupa nanti di rumah dibaca kembali. Lanjut di langkah yang kelima. Guru mengevaluasi materi tajwid untuk dimasukkan ke rekap evaluasi. Contoh, Ririn, coba dibaca izhar halki. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah. Ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba ha yanhituna alimun hakimun. Oke, pinter, bagus nilainya A. Lanjut Lili. Ilhar halqi dan seterusnya seperti itu. Seperti yang dihafal di teori tadi itu, di langkah pertama itulah yang dijadikan evaluasi di materi tajwid. Oke, insya Allah di 5 langkah ini kalau sudah bisa mengajar di Gharib, saya yakin mengajar di tajwid insya Allah jauh lebih mudah karena sudah praktek di materi Gharibnya. Oke, sampai di sini karena sudah adzan dan jam sudah menunjukkan jam 3. Adakah pertanyaan? Ada Ustaz. Oke, satu saja ya. Silakan. Lagi Ustaz. B Ustaz. Oh, 2. Baik. Silakan. Ustaz, untuk materi Gharib dan tajwid ini itu diajarkan ke anak kan waktu anak sudah menginjak di materi Al-Qur'an. Itu baiknya dari awal menginjak Al-Qur'an, materi Al-Qur'an, atau kalau sudah dapat 3 juz atau 5 juz gitu Ustaz. Oke. Yang kedua. Dan juga jadwalnya dalam 1 minggu itu apakah mempelajari Gharib terus, tajwid terus, apakah hanya 1 minggu 1 kali, besok minggu depannya terjadwal gitu Ustaz. Baik, siap. Saya langsung jawab ya. Yang pertama